Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu, Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari, bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis di Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru padaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Shalom Jemaat GBI PRJ. Shalom. Shalom. Shalom.
Apa kabarnya hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian? Luar biasa. Luar biasa. Senang sekali hari ini saya bisa kembali ada di tempat ini berkumpul dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita mau bersama-sama menyembah dan memuji Tuhan. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, seringkali kesibukan kita, baik itu di dalam pekerjaan, mengurus rumah tangga, mengurus anak, bahkan kesibukan kita dalam melayani itu bisa membuat kita jadi lelah. Membuat kita jadi jenuh dengan keseharian kita. Dan berujung pada kita kehilangan damai sejahteranya Tuhan. Padahal damai sejahtera Tuhan itu sangat penting Bapak Ibu Saudara untuk kita. Karena dengan damainya Tuhan, masalah seberat apapun, tantangan seberat apapun itu akan terasa jauh lebih ringan. Karena hati kita tenang. Kita percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kita selalu menjadi penolong yang setia. Seberapa banyak orang yang mau merasakan hadirat Tuhan hari ini? Boleh lambaikan tanganmu. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau buka hati kita. Biar damai Tuhan turun atas setiap kita. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami bisa hadir kembali di rumah-Mu ini, Tuhan Yesus. Kami mau buka hati kami selebar-lebarnya, biar hati kami dan pikiran kami hanya fokus kepada Tuhan. Kami mau berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus, yang paling terbaik untuk Tuhan, yang paling kami sayangi. Terimalah setiap pujian dan penyembahan kami ini Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Kami mau rasakan hadirat-Mu. Mari sama-sama nyatakan. Saat indah ku berhadapan denganmu, kami mau pandang wajah-Mu Tuhan Yesus, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku Tuhan, bawa daku, erat dalam pelukan-Mu. Biar kami menikmati kasih-Mu Tuhan Yesus. Menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan.
kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, hadirat-Mu, Tuhan. Ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Oh, kami mau nikmati hadirat-Mu Tuhan. Itu kerinduan kami Yesus. Kurialalaba ya syakaralaba. Haleluya. Atas kerinduan ya syakaralaba. Oh, kami cinta Tuhan. Kami mengasihi-Mu Yesus. Yang segalanya bagi kami. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Kurialalaba ya syakaralaba. Hari sesadia sebenarnya layak disembah. Oh, yang layak disembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Kurialalaba ya syakir. Hadirat-Mu Yesus, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Kami perlu Engkau Yesus. Ya Yesus, diam dalam bait-Mu, menikmati kasih. Mari yang mengasihi Tuhan, angkat kedua tanganmu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhi setiap kami Yesus. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Berikan tepuk tangan.
hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih-Mu Tuhan, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih kami nikmati hadirat-Mu Tuhan Yesus di tempat ini. Oh Yesus Tuhan, Kami menikmati hadirat-Mu Tuhan, limpah atas setiap kami. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kalau hari ini kami ada Tuhan, biar kami bawa yang terbaik ke tahta kudus-Mu. Kami bawa sembah kami, kami bawa hormat kemuliaan Tuhan. Kami angkat sembah-Mu bersama sembah Dia. Segenap jiwa kami memuji Tuhan, menyembah-Mu. Oh, haleluya, haleluya. Mari penuhi tempat ini dengan sembah. Oh, Engkau kudus, Engkau kudus Tuhan. Kami akan sembah kami hanya kepada-Mu. I worship You, Almighty God. There is none like You. I worship You, O Prince of Peace. That is what I want to do. I give You praise, for You are my righteousness. I worship You, I worship You, Almighty God. There is none like You. Mari dengan segenap hati bersama. I worship You, Almighty God. There is none like You. There is none like You. I worship You, O Prince of Peace. That is what I want to do. I give You praise, for You are my righteousness. I worship You, Almighty God. There is none like You. Segenap hati kami menyembah-Mu Tuhan Yesus. Mari bersama. I
worship you, Almighty God. There is none like you. I worship you, oh Prince of Peace. That is what I want to do. I give you praise, for you are my righteousness. Sing, I worship you, Almighty God. There is none like. Mari lebih lagi dengan imanmu nyatakan, I worship you, Almighty. There is none like you. There is none like you. Oh God, I worship you, oh Prince of Peace. That is what I want to do. I give you praise, for you are my righteousness. God, I worship you, Almighty God. There is none like you. There is none like you, Jesus. There is none like you. There is none like you. There is none like you. Yes. Sebab tiada Allah sepertimu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar segala hormat, pujian, kemuliaan, keagungan hanya milik Engkau Tuhan Yesus Kristus yang ajaib bagi setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap lebih lagi dan kami siap bersorak-sorai demi nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari setiap kita yang siap bersukacita sama-sama kita katakan. Amin. Yang bersukacita dalam Tuhan, sorakan haleluya. Hey, mau bertepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Sebab kasih Allah tidak berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia tetap Allah kita yang hidup. Haleluya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja.
Tuhan kita. Sama-sama nyatakan, dengan sukacita bukan dari. Yes. Jemaat GBPJ lebih lagi. Dengan sukacita bukan dari. Engkau baik Tuhan Yesus. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita bukan lari. Dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Sorakan haleluya. Orang-orang yang dimerdekakan Tuhan, saya mau lihat lambaian tanganmu. Mana lambaian tangan orang-orang yang diberkati Tuhan. Haleluya, kasih tepuk tangan terbaik buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Hari ini hati kami limpah dengan sukacita Tuhan. Dan kami pastikan hanya pujian kemuliaan yang keluar dari mulut kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari jemaat GBPRJ bersama angkat suaramu. Come on. Raja mulia, Allah pemenang. Katakan Bapa yang kekal. Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Segala ciptaan, Segala ciptaan biar kami sujud menyembahmu Tuhan Yesus. sujud menyembah bagi Yang mulia, berkuasa selamanya. Bersama Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya.
Tuhan, Kaulah Raja. Hari ini Tuhan rindu dengar pujian dari setiap kita. Lebih keras lagi bersama, come on. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Katakan Kaulah Raja, Engkaulah Raja. Are you ready, church? Come on. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Satu suara nyatakan, Engkaulah Raja. Sekali lagi, Engkaulah Raja. Sebab Engkau Raja kami yang hidup, Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan untuk Raja mulia. Sorakan haleluya. Haleluya, haleluya. Beri kemuliaan bagi Raja di atas segala Raja, Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan atas kasih setiamu bagi Indonesia Tuhan. Kami percaya Engkau terus bawa Indonesia masuk dalam rencana dan rancangan-Mu yang sempurna Bapa. Kami berdoa Tuhan, ekonomi Indonesia akan bangkit dan pulih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, Indonesia akan mengalami transformasi di segala bidang. Di era Pentakosta yang ketiga ini Tuhan, kami terus berdoa Tuhan lawat Indonesia dengan dahsyat. Sehingga penuaian jiwa-jiwa yang terbesar itu terjadi atas Indonesia. Indonesia akan dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk pilkada serentak yang akan diselenggarakan pada tanggal 27 November Tuhan. Tuhan menetapkan pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, yang berintegritas, yang berjiwa nasionalis, yang membawa masing-masing daerahnya untuk mencapai kesejahteraan yang sempurna. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk Presiden dan Wakil Presiden Bapak Prabowo dan Pak Gibran. Tuhan memberkati pemerintahan yang baru, yang terus membawa Indonesia semakin maju dan sejahtera rakyatnya ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bawa para pemimpin rohani kami, Gembala Sidang Pak Niko dan Gembala CK7 Dr. Yanto. Tuhan berkati kedua hamba-Mu dengan pengurapan yang dahsyat Tuhan. Diberkati kesehatan, diberkati pelayanan dan pengembalaan kedua hamba-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau terus pakai kedua hamba-Mu untuk menggenapi rencana-Mu atas gereja-Mu Bapa. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah kuasa dan kemuliaan Tuhan terus Engkau nyatakan atas kedua hamba-Mu. Kami perkatakan dimanapun kedua hamba-Mu berada, ada covering Tuhan yang sempurna beserta seluruh keluarga besarnya. Terima kasih Tuhan, kami bawa juga Tuhan generasi Yeremia ke dalam tangan-Mu. Generasi yang akan bangkit atas gereja-gereja Tuhan, atas Indonesia dan atas bangsa-bangsa. Generasi yang hidup berkenan bagi Tuhan, yang akan dipakai menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan, yang bangkit menjadi terang dimanapun mereka berada. Menjadi generasi yang ikut mengambil bagian untuk menyelesaikan amanat agung sampai kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Saat ini kami mau menyapa bagi jemaat yang baru pertama kali hadir di GBI PRJ. Jika ada boleh lambaikan tangannya. Apakah ada jemaat baru? Kami rindu untuk berkenalan. Baik, jika tidak ada Bapak Ibu, ini tugas kita ya Bapak Ibu ya.
Mari kita mau sama-sama mengambil bagian dalam menyelesaikan amanat agung Tuhan. Minggu depan kita ajak keluarga kita, kerabat kita, orang-orang yang kita sayangi untuk bisa datang ke gereja beribadah bersama-sama, memuji menyembah Tuhan. Amin. Amin. Dan selanjutnya kita akan menyaksikan news untuk seminggu ke depan. Kami persilahkan kepada multimedia. Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah minggu depan tanggal 3 November 2024 pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Johan Lumaindong. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Rubin Ong. GBI PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Alan Low. Ibadah raya disertai dengan ibadah King's Kids, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan 2 PM Service. Sehubungan dengan ibadah ucapan syukur 27 Anniversary and Christmas Celebration of GBI PRJ pada hari Minggu 8 Desember 2024 dengan tema Christ for All, yang diadakan 4 kali ibadah yaitu pada pukul 8, 11, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Bagi jemaat yang memiliki KKJ mendapatkan prioritas utama untuk dapat booking tiket via website www.gbprj.org mulai pada hari Selasa 5 November 2024 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Bukti booking dalam bentuk QR dapat ditukarkan tiket pada hari Minggu 10 November 2024. Dan bagi jemaat yang belum memiliki KKJ, maka tiket dapat langsung diambil di kaunter depan pada hari Minggu 10 November 2024. Dan seperti tahun-tahun sebelumnya, pada kesempatan ini juga, kami mengajak Bapak Ibu sekalian untuk dapat ikut ambil bagian dalam bentuk paket sponsorship. Untuk info lengkap dapat menghubungi kaunter di depan. Unit pelayanan jemaat akan mengadakan baptisan air secara onsite pada hari Sabtu 9 November 2024 pukul 8 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang ingin dibaptis harap segera mendaftarkan diri. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 27 Oktober sampai dengan 4 November 2024 secara online via www.gbprj.org atau di counter sekretariat ibadah onsite masing-masing cabang. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBI PRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBI PRJ baik di Instagram, TikTok, Facebook maupun Twitter. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Kami mau masuk lebih dalam lagi Tuhan dalam hadirat-Mu. Sebab ini janji setia kami Tuhan. Kami mau tetap cinta dan kami mau tetap setia Tuhan hanya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, walau tovan datang
banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Mari yang cinta Tuhan, sama-sama kita berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Mari jemaat, angkat suaramu. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang Tuhan, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Kami mau tetap setia, ku tetap setia. Oh, ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak, terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak, ya Tuhan, yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Mari cuma Tuhan saja yang katakan, terlalu banyak. Ini janji kami Tuhan di hadapan-Mu. Kau sungguh baik Tuhan, ya Yesus. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, amin. Mari jemaat Tuhan, sekali lagi kita katakan, terlalu
tetap setia untuk selama-lamanya. Mari jemaat Tuhan sama-sama kita katakan, terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Terima kasih Tuhan. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta, Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. biar ku tetap cinta. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Berikan kemuliaan yang paling baik buat Tuhan. Katakan haleluya, 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 haleluya. Hati kami penuh dengan ucapan syukur. Aba Bapa. Ketika kami melantunkan lagu ini, kami flashback Tuhan. Kami melihat ke belakang. Terlalu banyak kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Oleh karena itu pagi ini kami mau angkat tangan kami tinggi di dalam hadirat Tuhan. Kami mau bilang thank you. Terima kasih Tuhan. Bahkan hari ini kami masih bisa beribadah. Hari ini kami masih bisa berdiri. Hari ini kami masih bisa angkat tangan tinggi di dalam hadirat-Mu. Itu semua adalah anugerah. Tidak ada satupun karena kekuatan dan kegagahan kami. Tapi karena Roh-Mu yang ada di dalam kami Tuhan. Yang memampukan kami hari ini mengangkat tangan dan berkata semua baik. Sebab Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup. Pagi ini berbicaralah Tuhan. Tuntun kami dan ajar kami Tuhan. Dalam setiap langkah kami. Supaya hidup kami semakin berkenan di hadapan. Ini kami anak-anak-Mu siap duduk diam diperbaharui, siap duduk diam dikoreksi, siap duduk diam diajar oleh Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Biar waktu ini Roh Kudus yang mengambil alih. Biar waktu ini kami boleh isi hati Tuhan kami dengar. Dan kami boleh paham, terlebih daripada itu kami boleh sanggup untuk melakukannya. Ini kami ya Aba ya Bapa, pikiran kami buka, hati kami buka. Buat hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Kami siap. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari kita yang percaya katakan sama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Terima kasih banyak buat praise and worship. Haleluya, shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Siapa yang menikmati hadirat Tuhan? Wah, ini lagu yang cukup lama ya sudah kita dengar. Tapi setiap kali dilantunkan kembali tuh hati saya nggak tahan. Sebab Tuhan telah berbuat baik dalam kehidupan kita. Amin. Ya, bersyukur kepada Tuhan Yesus yang masih memberikan kesempatan buat kita untuk beribadah bersama-sama di minggu terakhir bulan Oktober ini. Tak terasa ya, minggu depan kita sudah mulai masuk bulan yang baru. Dan mengucap syukur juga Anda yang mungkin tidak bisa hadir onsite tapi Anda ikut dalam ibadah live streaming. Saya percaya kita baik di onsite maupun Anda yang ikut lewat live streaming, kita semua terhubung di dalam satu hadirat. Amin. Ya. Dan terima kasih kepada gembala dan pengerja setempat yang memberikan kepercayaan kembali untuk sharing firman Tuhan. Jujur saya kangen luar biasa. Tadi sempat bertemu ya, dan amazingly saya baru sadar bahwa hari ini adalah perdana di 2024 saya kembali melayani di tempat ini. Berikan kemuliaan buat Tuhan.
Kalau di cabang CK7 yang lain memang sudah beberapa, tapi untuk kembali berdiri di tempat ini adalah perdana loh 2024, perdananya di Oktober coba ya. Kenapa? Karena seizin Tuhan saya ada masuk ke dalam sebuah masa yang saya sebut sebagai masa tunggu. Masa yang kalau diberi warna itu nggak nyaman ya, warnanya gelap. Tapi seizin Tuhan saya vakum dari pelayanan sampai dengan 8 bulan lamanya. Kalau Anda masih pernah ingat di bulan Juni saya sempat sharingkan ketika saya masuk dalam sabatikal 40 hari. Saya pikir 40 hari itu udah panjang loh. Betul? Lalu kemudian lahirlah sebuah lagu yang berjudul Apa Adanya. Kita sempat di ibadah 1, 2, 3, 4 bahkan ya menyanyikan lagu itu karena Tuhan kasih pesan kepada hidup kita bahwa kita harus datang ke Tuhan apa adanya. Baru hidup kita dipulihkan oleh Tuhan. Saya pikir itu udah cukup lama ya. 40 hari masuk dalam sabbatical buat saya belum pernah. Kalau saya sabbatical 3 hari sering, 3 harian tuh sering. Bahkan 7 hari itu pernah, bukan sering, pernah ya. Tapi untuk masuk 40 hari lamanya buat saya itu sesuatu yang luar biasa. Saya pikir itu sudah lama tapi seizin Tuhan, Tuhan izinkan saya masuk lagi ke dalam sabbatical yang menurut saya lama banget yaitu adalah 8 bulan. Jadi dimulainya di 12 November 2023. Kok Gina bisa hafal banget sih tanggalnya? Karena 12 November 2023 yang adalah 11 bulan lalu. Makanya tadi waktu ketemu sama ibu ditanya, kita udah berapa lama ya gak ketemu ya? 6 bulan? No, 11 bulan. 12 November 2023 itu 11 bulan yang lalu harusnya saya melayani di tempat ini. Tapi karena satu dan lain hal, keadaan kesehatan saya baru pulang dari Medan beberapa hari sebelumnya. Lalu kemudian di 11 itu saya sudah mulai rasa gak enak badan ya. Saya pikir cuman kecapean nanti saya tidur juga beres. Mohon maaf kemudian malam harinya tanggal 11 November itu saya diare 11 kali. Nah waktu saya diare 11 kali badan saya otomatis jadi panas, menggigil, lalu kemudian disertai dengan vertigo ya. Jadi rasanya bumi gonjang ganjing, rasanya berputar semua. Jam 4 pagi saya dibawa ke IGD, ke rumah sakit oleh suami saya. Dan kami mengabarkan kepada gereja, padahal saya waktu itu pikir saya masih bisa melayani. Lalu kami mengabarkan kepada gereja bahwa ternyata saya nggak bisa melayani Tuhan karena saya sakit, saya masuk ke IGD ya. Lalu kemudian diperiksa di sana, ternyata saya mengalami infeksi pencernaan dan vertigo. Anda tahu vertigo itu serangannya sebentar, cuma 5 detik. Aftershocknya itu bisa berjam-jam, betul rasanya bumi gonjang ganjing. Akhirnya saya dirawat 5 hari di rumah sakit, lalu kemudian ketika saya pulang, saya pemulihan, seminggu setelahnya saya berasa sakit di lutut saya. Lutut sebelah kanan. Sebetulnya bukan sakit, lebih ke arah pegal waktu itu. Lalu kemudian terbangun tengah malam, pegalnya luar biasa. Tidak seperti biasanya. Saya bangunkan suami saya dan saya bilang kenapa ya lututnya pegel banget sampai gak bisa tidur ini. Lalu suami saya bilang coba diganjel pakai guling. Coba usahakan istirahat lalu ganjel pakai guling. Jadi saya taruh guling di bawah lutut saya. Lalu kemudian saya tidurnya jadi seperti tertekuk gitu ya. Dan ternyata ketika saya tidur tertekuk itu saya jadi pules. Wah enak ternyata diganjel. Jadi rasa pegal itu hilang. Tapi ketika saya bangun pagi saya berasa bukan lagi pegal tapi saya mulai berasa nyeri Bapak Ibu. Dan ketika saya berasa kok nyeri banget ya. Ternyata lutut saya sudah locking. Locking itu mengunci. Jadi posisi lutut saya itu sudah tidak bisa lagi diluruskan karena bekas diganjel malam. Jadi akhirnya saya tidak bisa jalan saat itu. Kenapa gak bisa jalan? Karena ketika tidur dia tertekuk, ketika berdiri dia tidak bisa lurus. Jadi otomatis saya harus jalannya menekuk seperti saya waktu tidur. Nah ketika saya jalan tekuk, saya terpaksa harus balik lagi ke rumah sakit tapi kali ini saya ke dokter ortopedi. Ketika saya diperiksa, dokternya coba tarik, aduh luar biasa, sakitnya luar biasa. Akhirnya karena tidak tertolong, terpaksa harus diambil jalur cepat yaitu suntik steroid. Jadi saya disuntik steroid, saya baru tahu ya yang namanya suntik steroid itu di lutut bagian dalam ligamen itu jarumnya bentuknya bengkok. Saya biasa lihat jarum lurus ya, kalau lihat jarum bengkok rada panik. Kemudian dia masuk ke dalam jarum bengkoknya, itu sakitnya luar biasa. Karena tidak bisa dibuat supaya kebas. Kenapa? Supaya ada respon dari saya. Jadi cuma disemprot saja dengan, biasa Anda tahu kalau pemain bola ya sempat terkilir disemprot supaya rasa sakitnya hilang. Itu tidak menjadi painkiller, dia cuma rasa dingin aja yang menyebabkan sakitnya berkurang. Tapi bukan painkiller.
Jadi disemprot rasanya dingin lalu kemudian masuklah jarum itu. Aduh luar biasa, saya baru tahu jarumnya kenapa bengkok karena begitu masuk dia belok di dalam. Coba bilang sama kanan kiri, aduh saya ngilu dengarnya. Ketika dia belok di dalam itu suara saya teriak di rumah sakit Eka Hospital saat itu ya. Kata suami saya, aduh suara kamu terdengar sampai lobi katanya. Teriaknya tuh aduh kamu seperti sedang melahirkan katanya. Itu sakitnya luar biasa. Lalu dokter bilang 1 kali 24 jam kamu sudah bisa luruskan kaki, sudah bisa berjalan. Puji Tuhan bisa luruskan kaki tapi unfortunately saya nggak bisa jalan. Karena ketika saya menginjakkan kaki saya di lantai rasanya seperti menginjak kapas. Jadi kayak lemas, Anda tahu Anda pernah kesemutan? Kalau Anda pernah kesemutan Anda bukan nggak bisa jalan tapi rasanya kok kebas semuanya. Itu yang saya rasakan lalu kemudian seminggu setelahnya dia berubah menjadi kaki kiri. Kaki kanan karena dia posisinya rada kebas jadi saya kompensasi. Jadi selama seminggu jalan saya tertopang di kiri, pincang saya. Nah oleh sebab itu seluruh pelayanan jadi jadwalnya jadi dibatalkan karena saya nggak bisa jalan. Saya kompensasi ke kiri. Karena gak bisa lurus sama sekali, kiri saya seminggu kemudian terkena hal yang sama. Locking lagi dan saya gak bisa jalan kembali. Seminggu kemudian saya harus balik ke rumah sakit. Rasanya ya itu 1 bulan itu rumah sakit itu bolak-balik ke sana. Lalu kemudian dengan keadaan yang sama tidak bisa diluruskan, saya harus disuntik steroid untuk kaki saya yang sebelah kiri. By the way suntik steroid gak boleh sering-sering. Itu hanya keadaan darurat. Begitu disuntik bukan hanya sakit, saya masih punya trauma masa lalu seminggu yang lalu yang belum selesai kan. Rasa sakitnya double luar biasa. Lalu kemudian dokter bilang kita masuk di terapi ya. Karena kaki kanan kamu masih lemah tapi kaki kiri kamu semoga ini bisa berjalan dengan lancar. Saya juga gak tahu kenapa karena saya juga sudah cukup banyak baca literatur. Mestinya sih jalan di 48 jam kalau sudah pakai steroid. Tapi ternyata yang terjadi adalah lunglai dua-duanya. Sehingga saya harus duduk di kursi roda itu 1 bulan. Kenapa saya nangis, saya gak nyangka hidup saya akan duduk di kursi roda dan gak bisa jalan sama sekali saat itu. Rasanya itu dunia runtuh gitu. Di usia saya 51 tahun saya sempat berdoa sama Tuhan, apakah saya harus tetap duduk di kursi roda? Saat itu saya berkata sama Tuhan, kalau ini yang Tuhan mau terjadilah. Jadi otomatis saya gak bisa bekerja, saya gak bisa melayani Tuhan karena saya ada di kursi roda selama 1 bulan. Itu bolak-balik ke rumah sakit, dokter bilang terapi yuk, masuk ke fisioterapi. 1 bulan kalau sampai keadaannya tidak membaik, ibu masih tetap di kursi roda, saya harus kasih solusi yang kedua yaitu PRP. PRP adalah suntik plasma darah. Jadi darah saya diambil, lalu kemudian darah saya diproses menjadi plasma darah, biang sel darahnya. Biang sel darahnya itu disuntikan ke lutut kanan saya dan disuntikan ke lutut kiri saya. Hopefully 50-50 chance-nya saya bisa jalan lagi. Lalu kemudian saya tanya, ada opsi lain dok? Opsi berikutnya adalah TKR, Total Knee Replacement. Jadi lutut saya diganti dengan mekanik. Saya sempat joking sama dokternya, waduh saya jadi bionic woman dong dok kalau begitu ya. Dua-duanya diganti pakai mekanik. Lalu kemudian saya tanya sama dokter biayanya, saya tanya sama dokter recovery-nya, ternyata nggak bisa operasi 2 lutut. Operasi harus 1 lutut, recovery 6 bulan. Setelah yang kanan recover baru bisa operasi lagi yang kiri, recovery another 6 months. In total dengan fisioterapi saya butuh waktu 1,5 tahun kemudian setelah operasi baru saya bisa berjalan dengan normal. Saya berdoa, saya percaya mujizat masih ada. Kenapa sih si Gina nih pagi-pagi udah nangis? Hari ini saya berdiri di tempat ini tidak ada PRP yang masuk dalam proses saya. Hari ini saya berdiri tidak ada TKR yang masuk dalam lutut saya. Hari ini saya berdiri karena mujizat Tuhan masih ada. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Coba bilang sama kanan kiri, kalau dia masih terima mujizat, aku juga bisa masih terima mujizat. Amin. Nah, oleh sebab itu saya proses pemulihannya itu total 4 bulan. 1,5 bulan lah kira-kira saya pakai kursi roda, saya bolak-balik untuk fisioterapi. Lalu kemudian saya mulai ganti si kursi roda dengan tongkat. Jadi di bulan kedua saya menggunakan tongkat yang menyanggah dari lengan.
Rada susah sih jalannya, saya baru tahu ya. Lalu kemudian saya ganti pakai tongkat yang menyanggahnya di lengan saya tapi dengan 4 titik supaya lebih steady, lebih stabil. Lalu kemudian di bulan terakhir saya mulai ganti dengan tongkat dengan 1 titik. Dan puji Tuhan semuanya selesai. Saya mau berterima kasih sama GBI PRJ. Dari hati saya. Waktu itu ada jadwal yang GBI PRJ itu menyediakan tangga di belakang. Dengan dipikirkan sedemikian rupa ada pegangannya sehingga ketika saya khotbah saya nggak keluar dari sini tapi saya keluar dari belakang. Kenapa? Supaya saya nyaman pegangan dulu daripada naik tangga. Sebab musuh terbesar saya waktu itu adalah tangga. Saya nggak bisa naik tangga, nggak bisa turun tangga. Karena ketika naik tangga bebannya jadi 4 kali di lutut saya, ketika turun tangga bebannya jadi 6 kali di lutut saya. Jadi saya tuh udah seperti, Anda pernah nonton Kung Fu Panda? Kung Fu Panda Sipo itu kalau lihat tangga, this is my biggest enemy. Nah itu sama saya. Jadi saya bilang sama Ibu Erna waktu itu, bisa gak ya kalau saya pelayanan, saya khotbah, saya gak naik tangga. Gak bisa, karena mimbar ini pasti ada tangganya. Satu-satunya solusi adalah masuk dari belakang, merangkak di tangga belakang, jadi jemaat gak lihat saya merangkaknya. Saya lepas tongkat dari belakang, saya jalan dari sini ke sini kira-kira 5 meter, saya masih bisa manage. Tapi ternyata gak, seizin Tuhan belum bisa. Sampai dengan hari ini, makanya hari ini spesial buat saya, perdana di bulan Oktober, coba berikan kemuliaan buat Tuhan. Makanya tadi tuh ya, saya gak mau berhenti untuk loncat, menari, memuji Tuhan. Mumpung masih bisa loncat, loncat buat kemuliaan nama Tuhan, amin ya. Sebab Tuhan telah berbuat baik kepada kita. Nah lalu kemudian bukan itu aja, ketika saya mulai pulih tapi masih pakai tongkat, orang tua saya masuk rumah sakit. Mama saya itu 1 bulan dirawat intensif di rumah sakit. Waktu masuk IGD mama saya itu didorong dengan bednya. Papi saya yang pakai kursi roda menemani, jadi kursi roda dorong bed, pakai bed rumah sakit, didorong kursi roda sama suster yang mendorong kursi roda papi saya pakai tongkat. Jadi 1 pakai tongkat, 1 pakai kursi roda, 1 di bed. Sampai security-nya itu kasih saya stiker, judulnya mudah jatuh. Mudah jatuh yang pakai tongkat, mudah jatuh yang pakai kursi roda, dan mudah jatuh yang ada di bed. Tapi saya mengucap syukur sama Tuhan diberikan kekuatan yang begitu luar biasa selama 1 bulan itu. Karena di dalam 1 bulan itu suami saya masuk rumah sakit 2 kali untuk operasi. Tarik nafas dengan panjang, lepaskan dengan panjang, gua capek dengerin dia. Bolak balik, tapi amazingly gak ada keluhan yang keluar dari mulut saya, bukan karena hebat Bapak Ibu. Karena gak sempat udah ada lagi. Sampai 5 bulan kemudian, 1 bulan mama saya, jadi 5 bulan yang lalu mama saya dipanggil Tuhan, sudah pulang ke rumah Bapak karena rumahnya sudah selesai. Kita yang masih di dunia, rumah kita di surga belum selesai. Masih perlu perjuangan. Rumah mama di surga sudah selesai. Lalu kemudian setelah selesai acara penguburan dari mama, anak saya mungkin kecapean, mungkin juga ngedrop, omanya meninggal, anak saya masuk rumah sakit. Rasanya tuh aduh, selama 8 bulan itu mainnya di rumah sakit terus. Sehingga lahirlah sebuah lagu, saya baru ngerti ternyata Tuhan izinkan saya masuk ke dalam sebuah masa yang namanya masa tunggu. Multimedia saya mau tolong ditayangkan. Saya gak sanggup nih kalau suruh nyanyiin lagu ini. Multimedia boleh ditayangkan. Tapi saya mau sharing liriknya buat Anda. Kalau Anda lihat kenapa ada gambar orang pakai tongkat di sana, itulah saya. Dengan tongkat dan dengan jam. Maksudnya gini, saya nggak tahu itu akan 8 bulan. Sekarang saya bisa bersaksi itu 8 bulan karena udah selesai prosesnya. Tapi ketika proses itu sedang berlangsung, saya nggak bisa tahu itu 2 bulan, 3 bulan, saya pikir 5 bulan, 6 bulan masa belum selesai Tuhan. Dan ternyata total menjadi 8 bulan. Dan di situ saya menuliskan bahwa seperti lembah yang silih berganti, ternyata baru belakangan mengerti kasih Tuhan itu abadi, berbuah kisah jadi berarti. Hari ini saya berdiri buat hormat kemuliaan nama Tuhan karena mujizat masih ada. Amin. Ya, berikan kemuliaan buat Tuhan. Dan ayat 116, ayat di Mazmur 116 ayat 7 itu yang saya jadikan chorus. Karena itulah kekuatan saya ketika saya melihat semuanya serba gelap tapi masih ada bintang dan harapan di sana. Jadi chorusnya adalah, saya bilang gini, Tuhan ini ternyata si Gina lagi ada di masa tunggu. Jadi saya bikin chorusnya, ku ada di masa tunggumu Tuhan. Ku dapati asa hidupku Tuhan, ada harapan yang baru. Terus saya bilang gini sama diri saya, Gina tenang ya. Tenang Gina, sebab Tuhan sudah berbuat baik kepadamu.
Itu yang saya bilang dan itu ada di Mazmur 116 ayat 7. Saya baru tahu bahwa Mazmur 116 ayat 7 kalau menggunakan terjemahan MILT 2008, literal translation yang mendekati harafiah, dia tidak menggunakan kata tenang loh Bapak Ibu. Tapi dia menggunakan kata perhentian. Kita baca yang bawahnya ya, yang MILT 3, 2, 1. Kembalilah pada perhentianmu, kepada sabatmu, hai jiwaku. Karena Tuhan telah melimpahkan kebaikan atasmu. Sometimes in our life kita harus stop dulu. Kenapa? Sebab ketika kita tergesa-gesa dalam menjalankan hidup. Saya diberkati tadi WL-nya sempat membuka dengan kadang-kadang kita itu terlalu sibuk termasuk bukan hanya kerja tapi termasuk di dalam pelayanan. WL-nya tadi sempat sampaikan ke Anda, kalau Anda sempat terlalu sibuk Anda akan menjadi orang yang letih, Anda menjadi orang yang mulai kewalahan, Anda menjadi orang yang jenuh, tidak ada lagi damai sejahtera dalam hidupmu, betul? Dan kalau tidak ada damai sejahtera dalam hidupmu, Anda gak bisa menghadapi tantangan ke depan. Padahal tantangan ke depan membuat otot rohanimu kuat di dalam Tuhan. Nah oleh sebab itu firman Tuhan mengingatkan kepada kita, kamu gak boleh nak tergesa-gesa. Gak boleh buru-buru, bahasa Indonesianya enak. Boro-boro paham kalau buru-buru. Jadi dikatakan bahwa kita itu gak bisa terburu-buru, kita itu gak bisa tergesa-gesa. Sometimes in our life kita diizinkan Tuhan masuk perhentian. Kenapa? Karena ketika Anda masuk perhentian, Anda mulai bisa memikirkan bahwa segala sesuatu dalam hidupku porosnya, pusatnya tetap Tuhan. Yang kedua, Anda bisa ngatur prioritas. P yang kedua, kalau Anda lagi buru-buru, kalau Anda lagi sibuk, percayalah semua akan jadi prioritas, betul? Tapi kalau Anda berhenti sejenak, jangan-jangan yang ini gak harus dikerjakan sekarang. Jadi ketika Anda masuk dalam masa perhentian, Anda membereskan 4P. Anda boleh catat sebelum kita baca firman ini karena saya nggak taruh di slide. P yang pertama, porosmu benar, pusatmu benar. Engkau bekerja untuk Tuhan, engkau pelayanan untuk Tuhan, kesehatanmu untuk Tuhan, pendidikanmu untuk Tuhan. Porosmu benar. Kalau porosmu benar, engkau bisa atur P yang kedua yaitu prioritas. Tidak semua hal harus dikerjakan sekarang. Nanti Anda overwhelm, Anda akan kewalahan. Kalau Anda kewalahan, apapun yang kau lakukan tidak akan pernah excellent. Yang ketiga, ketika Anda mengatur prioritas, Anda bisa mengukur, bukan mengatur, mengukur porsimu. P yang ketiga adalah porsi, enggak semuanya harus Anda ambil. Enggak semuanya harus Anda lepaskan. Katanya ya keseimbangan hidup itu jangan dicari, keseimbangan hidup itu harus diciptakan. Anda harus menciptakan keseimbangan dalam hidupmu dengan mengukur porsi. What God has for you is always for you. Gak bisa ketukar porsi kita, gak bisa kelebihan porsi kita, gak bisa kekurangan. Anda kalau lagi lapar, pingin makan, dikasih makannya kebanyakan, percaya sama saya Anda enek luar biasa, betul? Ketika Anda lapar dikasihnya terlalu sedikit, gak ada kepuasan dalam hidup Anda. Bagaimana caranya atur keseimbangan hidup? Gimana bisa diatur kalau porosnya gak benar? Gimana bisa diatur kalau prioritasnya gak benar? Baru kemudian diukur porsinya. Setelah 3P ini beres, maka engkau akan menyikapi P yang terakhir yaitu panggilan hidupmu dengan lebih excellent. Orang sering ngomong, ayo dong responi panggilan hidup. Bagaimana bisa meresponi panggilan hidup kalau selama ini kegiatan kita apapun bentuknya tergesa-gesa? Karena firman Tuhan bilang kalau tergesa-gesa hasilnya cuma 2, kekurangan sama salah langkah. Udah gitu aja. Kita baca sama-sama Amsal 21 ayat yang kelima dengan keras di depan 3, 2, 1. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan apa? Kelimpahan, amin. Tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Ini bukan kata saya, firman Tuhan udah kasih warning ke kita. Yang kedua di Amsal 19 ayat yang kedua, tanpa pengetahuan kerajinan pun gak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Itulah sebabnya kita kadang-kadang perlu masuk di dalam masa tunggu. Saya mau tanya dulu sama jemaat ya, supaya pengalaman ini mengkonfirmasi. Ada gak di antara Bapak Ibu yang mau buru-buru malah jadi lambat? Pernah mengalami itu? Mau cepet-cepet ke gereja malah ketinggalan handphone kan. Begitu ketinggalan handphone Anda terpaksa pulang lagi kan. Mau sampai jam 6 akhirnya jadi sampainya 7.30 gara-gara balik lagi kan. Nah kadang-kadang dalam kehidupan kita kalau kita terburu-buru kita itu akan boro-boro paham Bapak Ibu.
Kenapa sih kita nggak boleh tergesa-gesa? Kenapa sih kita nggak boleh terburu-buru? Karena ini masa tunggu akan menentukan 3 masa dalam kehidupan Anda. Di dalam masa kehidupan manusia, Anda mau tinggal di mana aja, tetap ada urusan masa lalu, tetap ada urusan masa kini sekarang, tetap ada urusan masa depan, betul? Nah kalau Anda nggak bereskan masa tunggumu, maka semua masa lalumu akan menjadi hal yang pahit, yang disesali. Masa kinimu akan menjadi hal yang tidak berguna. Masa depanmu nggak ada makna sama sekali. Makanya kita mau belajar ini dalam 3 ibadah bersama-sama dengan saya ya. Pagi hari ini ada 3 ibadah. Di ibadah yang pertama yaitu yang jam 7 ini kita mau menilai masa lalu. Kenapa menilai? Karena kita nggak bisa menilai masa depan. Kita hanya bisa menilai yang sudah terjadi. Amin. Nah itu kita bereskan dulu di ibadah pertama. Di ibadah kedua adalah bicara tentang masa kini. Nah kalau masa kini kita bisa tentukan. Kenapa bisa tentukan? Karena perubahan tidak bisa dilakukan di masa lalu. Perubahan hanya bisa dilakukan masa kini untuk masa depan. Sehingga masa depan Anda adalah masa depan yang penuh dengan makna. Amin. Dan oleh sebab itu kita mau sama-sama belajar. Karena kita masih ada di dalam tahun Arise and Shine. Saya tuh suka di CK7 kenapa? Di setiap cabangnya sebesar itu loh tiap tahun diganti. Anda kalau nengok depan lihat slide, nengok kanan dan kiri Anda akan lihat dan diingatkan tentang tema tahunan. Oleh sebab itu saya mau berkata bahwa tahun untuk bangkit dan jadi terang, the year to rise and shine, jangan hanya jadi tema tahunan. Jangan hanya ada di spanduk, tapi biarlah kita menghidupinya. Amin. Ya, nah oleh sebab itu kita lihat ya masa lalu itu hanya 2 sih, bisa disyukuri atau disesali. Saya memilih untuk disyukuri. Saya bersyukur saya non-aktif 8 bulan sehingga 4P saya bisa beres di hadapan Tuhan. Kalau enggak saya pasti sibuknya luar biasa. Urusannya airport to airport terus. Nah tetapi saya mau menyampaikan kepada Anda bahwa baik disyukuri maupun disesali itu adalah pembelajaran dalam hidup, betul? Dan kalau dalam hidup pembelajaran itu sudah pasti ada nilainya. Makanya masa lalu itu adalah untuk penilaian. Samalah kayak kita di sekolah kehidupan. Selama kita masih bernafas kita ada dalam sekolah kehidupan. Pembelajaran selama kita masih bernafas itu harus dinilai. Biasanya kalau di sekolah-sekolah umum kita dikasih raport, betul? Pertanyaan saya ini udah bulan Oktober, 10 bulan di tahun 2024 saya mau tanya bagaimana raport kita? Apakah hidup kita mengalami progres kemajuan? Jika 10 bulan ini Anda mengalami kemajuan rohani, luar biasa, raport Anda bagus, udah pasti naik kelas, betul? Yang kedua, apakah Anda menilai Januari sampai dengan Oktober 2024 ternyata ada regres, kemunduran rohani? Ketika terjadi kemunduran, Anda masih bisa perbaiki Bapak Ibu, perbaikinya di masa kini. Nanti saya akan bicarakan itu di ibadah kedua. Yang ketiga adalah yang paling bahaya ketika Anda tidak menemukan diri Anda progres. Kalau progres kan puji Tuhan. Kalau regres kan Anda segera perbaiki. Yang paling bahaya bukan progres dan regres, yang paling bahaya namanya digres. Anda tahu kalau progres maju, kalau regres turun. Kalau digres dia ke samping. Dia keluar jalur. Anda maju sih enggak, mundur sih enggak, tapi Anda keluar dari tracknya Tuhan. Itu segera perbaiki. Supaya Anda punya masa depan penuh dengan makna. Amin. Nah oleh sebab itu di ibadah khusus yang pertama ini kita mau menilai raport rohani kita selama 10 bulan. Coba bilang kanan kiri, siap lihat raport kita? Oh sebab ini adalah bulan Oktober, minggu terakhir. Jadi sudah boleh terima raport selama 10 bulan. Kita samakan persepsi dulu ya. Kata raport itu bahasa Indonesianya ngomongnya rapor. Sebetulnya dia dari kata serapan bahasa Belanda. Kata serapan bahasa Belanda itu R-A-P-P-O-R-T, raport. Di Indonesia jadinya rapor. Sama lah di Belanda itu hand itu tangan, duk itu lap. Di sini jadinya handuk kan gitu. Di dalam bahasa Belanda koel itu artinya dingin, kast itu artinya lemari. Lemari pendingin, di sini jadinya kulkas gitu. Yang paling parah adalah bahasa Belanda itu achter itu ke belakang, uit itu keluar, achter uit. Di Indonesia kalau mundur tukang parkir ngomongnya altret neng, altret. Bukan achter uit ya. Nah oleh sebab itu kata rapor itu menurut KBBI artinya adalah laporan resmi.
Laporan resmi atas apa sih? Biasanya diisinya di buku berisi nilai kepandaian dan prestasi belajar murid di sekolah. Siapa yang percaya bahwa kita adalah murid-murid Kristus? Harus, karena hanya murid Kristus yang akan melihat kedatangan Tuhan kedua kali. Amin. Kita masih ada di sekolah juga, namanya sekolah kehidupan. Kenapa harus lihat rapor kita? Karena rapor punya fungsi, saya sudah tulis di sana, dia menjadi alat ukur yang berorientasi terhadap mutu hasil belajar. So let me show you, let me see raport Anda. Bermutu nggak hidupnya 10 bulan? Kalau hidupnya nggak bermutu, rapornya kebakaran, betul? Apa sih yang paling ditakutkan ketika kita terima raport? Warna merah itu kan. Dan kalau merah semua kebakaran, udah pasti nggak naik kelas. Padahal hidup kita harusnya tetap naik dan tidak turun jadi kepala dan bukan ekor. Siapa di sini yang kalau dapat nilai mata pelajaran olahraga 9, mata pelajaran bahasa Indonesia 8, mata pelajaran bahasa Inggris 7,5, lulus. Mata pelajaran matematika 3. Dulu sekarang sampai selama-lamanya. Antara 3 naik dikit 4 turun lagi 2. Di rata-rata 3 terus. Anda gak akan pernah bisa lulus di satu mata pelajaran. Itu menyebabkan raport Anda ada nodanya. Betul? Coba kita lihat raport kehidupan kita 10 bulan ini. Nodanya ada di mata pelajaran apa aja sih? Bersyukurnya sekolah kehidupan gak punya mata pelajaran matematika. Coba bilang kanan kiri, aman kita. Aman. Tapi ada 9 mata pelajaran di dalam sekolah kehidupan, yaitu bagaimana kita mencerminkan buah roh dalam kehidupan kita. Gak ada matematika di sana. Yang ada adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, dan selanjutnya 9 mata pelajaran ini yang saya kalau taruh skala 1 sampai 10, saya mau nanya boleh? Kalau ditaruh skala 1 sampai 10 di masing-masing mata pelajaran sekolah kehidupannya, berapa nilai Anda di rapor? 8, luar biasa. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, 8 semua apa 8 cuma 1? Jangan-jangan 8 1, haleluya, sisanya 3, 4, 5. Kebakaran itu. Nah biasanya kalau itu yang terjadi, kita perlu menilai bukan dari mata pelajarannya, betul? Tetapi apakah ketika kita melakukannya dalam 10 bulan ini, operating thinking kita sudah benar? Ingat loh, kita itu sudah dibangkitkan, amin. Kalau kita sudah dibangkitkan, harusnya pikiran kita supaya mata pelajaran ini bisa mencapai nilai tertinggi adalah memikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kita sudah dibangkitkan. Oleh sebab itu kita baca sama-sama ayatnya di Kolose 3 ayat 1 sampai 4 dengan keras ya. 3, 2, 1. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di... Siapa yang percaya kita sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus? Coba turunkan tangan ke sebelahnya, cari perkara di atas. Kasih tangan ke sebelahnya, bilang kalau enggak rapotnya merah. Amin, lanjutkan ya. Terus kemudian di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Lanjut, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Dengan keras sama-sama, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaannya. Kata cari di sini mengandung nilai upaya, mengandung nilai effort. Jangan tunggu disuapin firman Tuhan terus, jangan tunggu hanya dikasih tahu kebenaran firman Tuhan, tapi gali sendiri. Jangan jadi orang Kristen pasif, dengar firman kalau hanya dengar khotbah, tetapi kita mesti sama-sama belajar. Pertanyaannya adalah, Gina, gimana sih tahu bahwa kita tuh tingkat pikirannya sudah sampai kepada perkara yang di atas? Saya izin jelaskan kepada Anda tentang taksonomi Bloom. Ada yang pernah dengar ini? Saya sebagai fasilitator, sebagai learning partner, trainer, guru juga, itu selalu menggunakan taksonomi Bloom untuk melihat tingkat berpikir manusia. Jadi kami sebagai fasilitator kalau menyampaikan materi, baru taunya pesertanya ngerti apa enggak, di level mana, itu menggunakan taksonomi Bloom.
Kenapa saya harus sampaikan ini? Karena buat kita kalau cuma baca firman Tuhan, Anda dapat pengetahuan doang. Kalau dapat pengetahuan doang, Anda akan simpan itu di kepala, lama-lama lupa. Anda harus simpan firman Tuhan itu bukan di kepala, tapi simpannya di hati. Ketika Anda simpan di hati, dia berubah jadi hikmat. Dan hikmat itu punya rumah untuk dia stay, namanya kecerdasan. Makanya taksonomi Bloom ini buat saya adalah penolong, suplemen penolong untuk melihat 9 mata pelajaran kehidupan kita ada di level mana. Jangan-jangan selama ini rapotnya merah terus karena Anda mainnya di level 1 terus. Firman Tuhan di dalam Amsal 8 ayat 12 kita baca sama-sama ya. Taksonomi Bloom by the way adalah membagi kemampuan tingkat berpikir manusia jadi 6 tingkat. Nah kita mau mencapai sampai dengan yang nomor 6 paling atas. Kita baca dulu Amsal 8 ayat 12. 3, 2, 1. Aku hikmat tinggalnya bersama-sama dengan kecerdasan dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Jadi level pertama, sedih sih ini. Saya masih menemukan level pertama adalah level pendidikan di Indonesia. Ketika kita belajar berhentinya cuma ngafalin, jago banget pada saat mau ujian. Tapi sebulan setelah ujian biasanya suka pada lupa. Kenapa? Karena level main berpikirnya cuma level hafalan. Level yang pertama adalah level mengingat atau remembering. Bagaimana cara mudah untuk menghafal dan mengingat firman Tuhan? Renungkanlah itu siang dan malam, betul? Kalau saya biasanya baca firman itu nggak bisa adu balap. Kalau disuruh, Gina baca 5 pasal sehari, percayalah saya pasti keteteran. Kenapa? Karena satu kata saya kulik, satu kata saya bedah untuk dapat remaknya. Itu saya, renungkan firman itu siang dan malam. Beda sama suami saya. Kalau suami saya cara bacanya karena dia worship leader, dia melantunkan. Jadi suami saya tuh kalau baca firman Tuhan, bermazmur dia. Saya udah dengar suaranya, saya tahu dia sedang baca Alkitab. Karena buat dia lebih masuk untuk menyanyikannya daripada hanya membacanya. Kalau saya modelnya baca pakai post-it, tulis, kasih stabilo gitu. Kalau suami saya caranya melantunkan. Dan ternyata kita juga bisa hafal sesuatu kalau kita melantunkan, betul? Saya tuh ingat waktu SD, saya tuh dibilangin bahwa harus hafal kitab-kitab suci dalam perjanjian baru. Itu dihafalin Matius, Markus, Lukas, Yahya, tengahnya bingung. Abis Yohanes apa ya? Suka lupa. Guru saya ngajarin gini, Gina nyanyiin aja. Kalau Gina nyanyiin, percaya kamu hafal sampai berapapun umurmu. Bener loh, di umur 51 saya masih hafal. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus. Bantuin yuk. Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, dan 2 Tesalonika. 1 dan 2. Titus, Filemon, Yakobus, Petrus, ketiga. Yudas dan terakhir. Wah luar biasa, bilang sama kanan kirinya ketahuan umurnya. Bisa nyanyi, berikan kemuliaan buat Tuhan. Anda hafal ya? Nah ini yang saya mau sampaikan di ayat ini. Ketika renungkan digabung dengan nyanyian, manis banget kedengarannya buat Tuhan. Kita baca Mazmur 104 ayat 34. 3, 2, 1. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersuka cita karena Tuhan. Makanya Anda naikkan pujian. Inilah yang ku renung. Itu dipikirin. Setiap siang, sore, malam. Dilantunkan. Nyanyian, pujian dan kepada siapa? Kepadamu. Hasil penggabungannya. Biarlah manis kau dari pikiran ke mulut ke kuping. Manis. Iya. Tuhan pindah ke hati dan hati. Itu loh dahsyatnya penggabungannya. Kan hikmat Anda jadi itu karena hikmat Anda dapatnya tinggalnya itu di hati. Amin. Sekarang yang kedua, kalau sudah ingat aja nggak cukup. Anda harus memahami. Gimana caranya memahami? Anda belajar konsepnya, terjemahkan maksudnya firman Tuhan itu, simpulkan, jadikan dia rema. Cara tergampangnya gimana sih Gina? Cara tergampangnya hidup erat dengan Tuhan. Suplemennya apa sih? Ikut GBA, ikut pendalaman Alkitab. Belajar ngupas ayat, belajar memahami ayat tiap-tiap hari. Belajar nempel intim sama Tuhan, Anda ngerti isi hatinya. Dan itu tertulis dalam Hosea 14 ayat yang ke-10. 3, 2, 1. Siapa yang
Bijaksana biarlah ia memahami semuanya ini. Siapa yang paham biarlah ia mengetahuinya. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah dan orang benar menempuhnya. Tetapi pemberontak, makanya jangan bangga kalau Anda cuma hafal ayat tapi nggak memahami. Anda nggak bisa ngerti remanya apa, itu bahaya. Berarti taksonomi Bloom Anda cuma sampai nomor 2. Pantesan merah semua rapornya. Gak bisa naik-naik. Sekarang saya langsung naik ke 3. Setelah Anda memahami, Anda harus apply. Anda harus menerapkan. Berhenti hanya jadi pendengar, tapi mulai jadi pelaku firman. Amin. Sebab kadang-kadang ketika Anda melakukan, Anda lebih memahami. Ada loh dalam hidup ini hal-hal yang gak bisa dihafalin. Contohnya, naik sepeda. Mana bisa Anda naik sepeda kalau Anda cuma nonton tutorial, betul? Mana bisa Anda berenang kalau Anda gak nyebur dan basah? Bahkan ada statement berkata bahwa orang yang jago naik sepeda umumnya pernah jatuh. Kita itu bangkit dan jadi terang, jatuh sekali, bangkit 2 kali. Amin. Ya, oleh sebab itu dalam hidup kita jangan berhenti di nomor 3. Tetapi kita harus naikkan di 4 dan 5. Ini saya gabung jadi 2. Kenapa? Karena dia 2 in 1. Pengalaman-pengalaman yang Tuhan izinkan dalam hidupmu, dalam konteks saya 8 bulan ya, saya masuk dalam masa tunggu. Saya analisa, ternyata saya sedang masuk dalam ujian, saya sedang diisolasi, saya sedang dipisahkan untuk membereskan 4P. Lalu kemudian apa yang harus saya evaluasi? Saya harus koreksi diri, saya harus batasi semua yang bukan hal-hal yang terpenting. Makanya nggak bisa Anda mengevaluasi kalau Anda tidak menganalisa terlebih dahulu. Yuk kita baca sama-sama 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. 3, 2, 1. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Untuk apa? Menyatakan kesalahan. Lalu untuk memperbaiki kelakuan. Dan untuk mendidik orang dalam. Kenapa saya kasih warna biru dan dia 2 in 1? Karena ketika Anda gabung menganalisa dan mengevaluasi. Dengar dengan baik, Anda bisa koreksi diri. Ini yang paling susah buat kita. Gimana caranya koreksi diri? Orang kita suka nggak sadar kesalahan kita. Cara terbaik untuk koreksi diri adalah dikoreksi orang lain. Tapi dikoreksi orang lain sakitnya tuh di sini, betul? Cara koreksi terbaik adalah Anda harus bercermin kepada firman Tuhan. Ketika Anda bercermin kepada firman Tuhan, lihat dengan baik, sepadan nggak hidupmu? Kalau hidupmu sepadan dengan firman Tuhan, saya percaya you will reach number 6, the highest one. Anda bukan lagi mengevaluasi, tapi Anda sudah bisa creating. Anda sudah bisa menciptakan hidup Anda menjadi ciptaan yang baru. Yang dulu nggak sabar jadi sabar, yang dulu nggak punya kasih jadi punya kasih, yang dulu susah sukacita jadi punya sukacita, yang dulu berantakan sekarang jadi lemah lembut. 9 buah rohnya itu tercipta di dalam kehidupan Anda yang baru. Kita baca sama-sama 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Lalu kemudian yang baru sudah datang. Kenapa sih ini ayat? Kadang-kadang kita baca tapi nggak bisa ada dalam ciptaan yang baru. Sebab kita terbatas dalam taksonomi Bloom kita. Selama ini ayatnya sih gue hafal Jen. Gak usah ditulis juga saya bisa ngomong nih tentang 2 Korintus 5 ayat 17 sudah di luar kepala. Pertanyaan saya, masih ada di dalam hati nggak? Di luar kepala itu bukan satu jaminan Anda melakukan. Tapi apakah dia hidup di dalam hatimu menjadi hikmat yang bukan hanya bisa dihafal, dipahami, diterapkan, dianalisa, bahkan dievaluasi. Tapi Anda sudah bisa menciptakan hidupmu menjadi ciptaan yang baru. Tuhan Yesus memberkati, mari kita bangkit berdiri. Saya percaya Tuhan sudah berbuat baik dalam kehidupan kita. Amin. Saya mau tanya jemaat, siapa yang merasakan kasih setia Tuhan selama sekolah kehidupan ini masih berlanjut? Amin. Siapa yang bukan hanya percaya tapi sudah melihat dan sudah mengalami Tuhan menyediakan dalam hidup Anda. Amin, saya juga walaupun di 8 bulan rasanya berat tapi saya lihat Tuhan gak pernah meninggalkan. Oleh sebab itu kita sama-sama naikkan pujian ini yuk sebagai pengagungan kepada Tuhan. Bahwa Tuhan sudah tunjukkan kasih setianya. Amin. Sama-sama angkat tangan yuk. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia. Amin. Terima kasih Tuhan.
Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Mari angkat kedua tanganmu, sama-sama bilang terima kasih Tuhan Yesus. Kau tunjukkan kasih, Terima kasih Tuhan. menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Kau setia, kau setia, kau mulia. Kau setia, kau setia, kau mulia. Kau setia, setia, kau mulia, Bapa kau setia. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang telah ditaburkan. Biar setiap kami Tuhan tidak menjadi pendengar saja, tapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan Yesus. Dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur, haleluya, amin. Kasih tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus, saudara. Silakan duduk kembali. Mengucapkan terima kasih atas pelayanan evangelis Gina Darmawan. Tuhan Yesus memberkati Bu Gina dan keluarga besar berlimpah-limpah. Baik, ini tiba saatnya saudara kita memberikan persembahan. Saudara dapat mempersiapkan persembahan yang terbaik. Persembahan dapat diberikan melalui scan kris yang tertempel di depan bangku saudara masing-masing. Atau bagi Bapak Ibu sekalian yang memberikan melalui amplop dapat mengangkat tangan, nanti akan dibantu oleh para usher. Saudara yang memberikan melalui kris, pastikan saudara nama penerimanya ialah Kolekte GBI PRJ. Kalau sudah siap semuanya seluruh jemaat, saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan bersama mendeklarasikan doa persembahan. Kita akan sama-sama menutup ibadah hari ini juga dengan menerima doa berkat. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu Tuhan. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur kami. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, dan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Dan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan dalam satu minggu ini Tuhan. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu Tuhan. Dan juga terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Biar firman ini Tuhan Yesus boleh menjadi kekuatan buat kami. Tiba saat Tuhan kami angkat tangan kami buat hambanya. Terima kasih Yesus, Kau telah kirimkan
Ibu Gina Darmawan ke tempat ini Tuhan Yesus, berikan terus Tuhan kesehatannya lagi Tuhan. Berikan juga Tuhan Yesus banyak memberitakan firman, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan. Berkati untuk suami, anak-anak dan keluarga besarnya Tuhan, senantiasa dalam penyertaan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, kalau besok Tuhan kami akan melakukan aktivitas kami kembali Tuhan. Bekerja Tuhan, usaha kami, bisnis kami, apapun yang kami lakukan kiranya Tuhan buat berhasil. Berkati anak-anak kami dalam studinya Tuhan, berikan kepintaran 10 kali lipat daripada duniawi. Jemaat GBI PRJ yang dikasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Cinta kasih daripada anak kita Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan manis dan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Bagi setiap terima berkat, mari katakan amin. Shalom saudara, ada yang pernah bertanya, jika kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, lalu mengapa masih harus perlu menjalani proses pengudusan? Bukankah kita sudah ditebus dari segala dosa kita? Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas Purpose of Holiness atau tujuan dari pengudusan. Firman Tuhan berkata, "Kuduslah kamu bagiku sebab aku ini, Tuhan, kudus dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain supaya kamu menjadi milikku." Imamat 20 ayat 26. Keselamatan kekal harus melalui proses pembenaran, melalui iman kepada Kristus dan karya Roh Kudus yang menghasilkan kelahiran dan status yang baru sebagai anak Allah serta bebas dari hukuman dosa. Selanjutnya, masuk dalam proses pengudusan menuju keserupaan dengan Kristus dan menghasilkan buah roh. Lalu menerima proses pemuliaan, menerima kuasa untuk memerintah bersama Kristus dalam kekekalan. Ketiga hal tersebut adalah anugerah Tuhan yang harus dialami oleh setiap orang percaya di dalam kehidupannya. Setiap orang yang sudah lahir baru menerima status sebagai manusia baru dan dalam kehidupannya ia akan terus-menerus diperbaharui oleh Roh Kudus dan firman-Nya. Proses pembaharuan secara terus-menerus inilah yang disebut dengan istilah pengudusan, yang berarti dipisahkan dari dunia untuk masuk ke dalam kehidupan yang kudus bagi Allah. Pengudusan ini penting karena Allah lah yang menghendaki-Nya. Sebagaimana di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 3. Roh Kudus membuat kekudusan bisa dipraktikkan dalam kenyataan kehidupan orang percaya. Pengudusan ini meliputi keseluruhan cara hidup yang berkenan kepada Allah. Pengudusan berasal dari kata Yunani, hagiaso, yang artinya menguduskan atau mengkhususkan untuk tujuan khusus dan kudus. Pembenaran mengandung pembebasan ilahi dari hukuman dosa berdasarkan iman kepada Kristus. Sedangkan pengudusan mematahkan kuasa dosa atas kehidupan kita, sehingga kita bisa kudus dan murni selaku anak-anak Allah. Sebagai manusia yang masih hidup dalam daging, kita tidak bisa menjadi kudus dengan kemampuan diri kita sendiri. Karena itu ada beberapa hal yang kita butuhkan untuk senantiasa hidup dalam kekudusan. Pertama, kita membutuhkan sumber pengudusan yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya bahwa Kristus telah membenarkan, menguduskan, dan menebus kita. Kematian Kristus tidak hanya memiliki kuasa untuk membenarkan, tetapi juga kuasa untuk menguduskan. Kedua, kita juga membutuhkan firman Allah, karena firman Allah yang menunjukkan jalan yang harus kita tempuh di dalam proses pengudusan. Ketiga, kita membutuhkan Roh Kudus yang menolong kita untuk mampu menjalani proses pengudusan itu. Tidak ada jalan pintas kepada kekudusan, baik jiwa, roh, dan tubuh harus disesuaikan dengan Kristus. Untuk apa orang percaya menjalani proses pengudusan dalam sepanjang umur hidupnya? 1. Memenuhi rencana dan kehendak Allah dalam hidup kita. 2. Mengenapkan tujuan Kristus mati di kayu salib, yaitu untuk menguduskan dan menyucikan jemaat. 3. Mempertahankan status dan hubungan sebagai anak Allah dan manusia baru. 4. Supaya kita bisa beribadah kepada Tuhan dengan cara yang benar. Mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup dan kudus adalah ibadah kita yang sejati. Dan hanya orang yang murni hatinya akan melihat Allah dan tanpa takut beribadah kepadanya.
5. Memelihara diri dari yang jahat di tengah dunia yang semakin rusak dan mengalami pertumbuhan rohani menjadi semakin dewasa dalam Kristus. 6. Kekudusan mendatangkan perlindungan, berkat, dan pemeliharaan Allah sebagai Bapa. 7. Memiliki kekuatan untuk melawan dosa dan iblis, serta menjadikan kita berfungsi dengan baik untuk kerajaan Allah. Tujuan pengudusan ilahi bagi setiap orang percaya adalah untuk semakin serupa dengan Kristus. Dalam proses ini, kita tidak hanya dipisahkan dari cara hidup dunia, tetapi kita juga diperlengkapi untuk tetap hidup dalam kekudusan sekalipun masih di tengah-tengah dunia. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.